Di pesisir selatan Kabupaten Cilacap, di kawasan Gadung Reja, terdapat upaya pengembangan budidaya sidat. Komoditas ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan potensi pasar ekspor yang besar. Namun, di balik potensi tersebut, proses budidaya tidak selalu berjalan mudah dan membutuhkan pengelolaan yang tepat. Di balik pengembangan usaha ini, terdapat sosok yang memulai dari skala sederhana. Pak Tusino bersama anggota lainnya kemudian membentuk Koperasi Mina Sidat Bersatu sebagai wadah untuk mengembangkan usaha secara bersama. Halo Pak Tusino, apa kabar? Gimana Pak? Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Lagi ngapain nih Pak di sini? Ini lagi nunggu teman-teman katanya mau ada ini loh pada ngobrol di belakang. Oh, boleh saya ikut Pak nanti Pak untuk diskusi? Boleh. Nih Mbak, ini anggota koperasi yang nunggu kita mau gitu. ngobrol-ngobrol. Oh, boleh. Halo, selamat pagi Bapak-bapak. Awal terbentuknya koperasi ini tuh bagaimana? Barangkali dari bapak-bapak ada yang ingin menceritakan gitu. Dulunya itu sih kita semua belum ada koperasi ya, podakan kan. Kalau satu kelompok itu kita terima dari anjuran dari dinas suruh berdiri biar agak besar. Kita kalau dibikin koperasi biar menerima bantuan itu enggak gitu. Dan itu anjuran dari dinas. Terus setelah berdirinya koperasi ini bagaimana nih menurut bapak-bapak? Kalau menurut saya, sebelum ada koperasi itu kan boleh dikata dari segi kegiatan pekerjaan sangat-sangat berkurang kalangan masyarakat sini. Nah, setelah berdirinya koperasi, alhamdulillah banyak sekali yang ada pemasukan yang tadinya nganggur jadi kerja, TTI-nya banyak berfungsi di kalangan masyarakat, khususnya anggota dan masyarakat setempat. Itu Mbak. Terus dengan adanya koperasi ini kami berharap mudah-mudahan koperasi ini bisa berjalan dengan sehat, terus bisa maju dan sukses. Seiring dengan pengembangan usaha, kegiatan produksi mulai berjalan, kolam dioperasikan, dan sistem budidaya mulai dibangun secara bertahap. Namun, ketika skala usaha semakin besar, tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks. Permasalahan mulai muncul pada tahap pembenihan sidat. Tingkat kematian benih yang tinggi terjadi secara berulang, bahkan dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Sebelum dengan adanya pinjaman ini, apakah mengalami kesulitan atau bagaimana, dan setelahnya itu bagaimana Pak setelah dapat pinjaman? Banyak sih kalau lagi sebelum ada pinjaman, yang jelas kan kekurangan modal. Terus makanya dari itu, dari pihak dinas itu menganjurkan bikin koperasi biar mudah cari pinjaman ya gitu. Setelah itu udah didirimin koperasi, kita pinjam ke itu kakak. Tapi ada gara-gara COVID sama itu, kita bangkrut deh gitu terus. Kurang cair, Tidak bisa jual. Maaf itu terlambat. terus orang nggak bisa. Terus kan numpuk sidat numpuk ya, itu belum bisa jual. Terus ada kena bencana lah, itu ada kematian banyak. Kondisi ini berdampak langsung pada hasil produksi yang jauh dari target. Sesuai rencana awal waktu program ini mau berjalan kan targetan ekspor. Minimal dalam 1 bulannya itu 10 ton ya Pak, berapa Verte? 10 ton kan, inflonya 10 ton. Ya sasaran sih belum karena faktor pertama bibit dari clustering itu masih dalam proses. Ya saat sekarang sih udah terisi semua, udah terisi, cuma belum maksimal dalam arti di pembudidayaannya yang di empangnya, dari baru proses di glass hill. Beberapa faktor teknis menjadi penyebab, seperti kualitas air yang belum stabil dan sistem produksi yang belum optimal. Di sisi lain, pengelolaan usaha juga menghadapi tantangan, baik dalam koordinasi maupun sistem kerja yang belum berjalan secara efektif.
Akibatnya, produksi tidak mencapai target, sementara biaya operasional tetap berjalan. Hal ini menyebabkan kerugian yang cukup besar dan menjadi beban bagi koperasi. Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, harapan untuk bangkit tetap ada. Nah, harapannya ke depannya nih dari bapak-bapak itu sendiri gimana untuk koperasi ini? Harapan saya pribadi sebagai pengawas, ya mungkin ketua pun sama, karena ini saya pribadi lah ya. Yang penting bagaimana koperasi ini berjalan agar koperasi ini bisa maju. Mungkin satu dari segi kepengurusan, kompak, terus dari manajer dan juga skup yang terkait itu harus pro lah, intinya seperti itu, transparan dalam arti dan segala kegiatan dan urusan kayak apapun, mungkin seperti itu. Kalau ada urusan apa atau bagaimana itu harus dirundingkan sama-sama lu biar kita enak kan transparan ya gitu. Jadi pengurus sama ya yang jelas itu di antara pengurus loh. Kita kemakmuran gimana atau mau maju dari mana kan yang jelas dari pengurus, bukan dari anggota. Kalau anggota mungkin ada kedua dari pengurus dulu. Sebab kalau pengurusnya nggak benar, mungkin anggotanya juga jadi nggak benar. Menghadapi kondisi tersebut, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan atau LPM-UKP tidak hanya berhenti pada penyaluran pembiayaan, tetapi juga melakukan pendampingan secara berkelanjutan. Upaya perbaikan dilakukan melalui pembenahan tata kelola, penataan struktur organisasi, serta penguatan sistem manajemen usaha. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap operasional dan penggunaan dana. Perbaikan juga difokuskan pada aspek teknis budidaya, termasuk pengelolaan kualitas air dan penerapan standar operasional yang lebih baik. Melalui berbagai upaya tersebut, LPM-UKP berharap koperasi dapat tumbuh kembali dengan manfaat yang dirasakan seluruh anggota, serta manajemen yang semakin kompak untuk mendorong kemajuan bersama. Kalau harapan sebenarnya kita danai juga dari LPM-UKP dengan mekanisme uang pinjaman, harapannya nanti masyarakat itu bisa sejahtera, apalagi masyarakat di sekitar Kaliwungu ini itu salah satunya. Tidak hanya sejahteranya itu satu orang saja, tapi semua orang yang terlibat di dalam koperasi tersebut itu bisa merasakan semua dari keuntungannya didapat. Pun juga harapannya dengan koperasi itu manajemen juga bisa lebih kompak lagi, bisa lebih sinergi lagi antar pengelola maupun antar pengurus koperasi. Saat ini, proses pembenahan masih terus berjalan sebagai bagian dari upaya membangun kembali usaha yang lebih berkelanjutan. Perjalanan ini menunjukkan bahwa setiap usaha tidak lepas dari tantangan. Dalam prosesnya, LPM-UKP tidak hanya sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai pendamping yang terus mendorong setiap usaha untuk bangkit dan melangkah jauh ke depan.